Oke, baik. Selamat malam ya teman-teman semuanya. Di sini Akang akan coba ini ya, coba menjelaskan mengenai tata tertib ya peserta UTBK SNBT 2023 ya. Dan ini khususnya yang berlokasi di Universitas Siliwangi. Nah, dimana ini ada 3 bagian ya untuk aturannya. Yang pertama itu sebelum ujian dimulai ya, kemudian selama ujian berlangsung, dan setelah ujian selesai. Nah, mari kita simak baik-baik ya. Ini yang pertama, yang sebelum ujian dimulai. Nah, peserta harus sudah mengetahui ruangan ujian dan lokasi ya. Nanti di bawah ada peta lokasi ujiannya gitu ya. Kemudian ini yang harus dibawa oleh peserta ya, kartu tanda peserta ujian UTBK ya. Kemudian fotokopi ijazah SMA, SMK atau MA yang sudah dilegalisasi atau surat keterangan sedang duduk di kelas 12 ya, dari kepala sekolah yang sudah dilengkapi dengan pas foto terbaru ya yang bersangkutan dan dibubuhi cap sekolah. Jadi buat kelas 12 ini sudah ada suket kelas 12 dan ada foto di sananya ya. Nah, kalau untuk ijazah ini khusus yang angkatan 2021 dan 2022 ya. Kemudian tidak boleh mengenakan kaos oblong ya, dan harus memakai sepatu. Kemudian peserta harus paling lambat nih ya 30 menit sebelum ujian dimulai sudah di sana di tempat ya. Nah, karena di sini sangat tegas ya, keterlambatan dengan alasan apapun lebih dari 30 menit sejak waktu tes dimulai itu tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Jadi kalau misalkan ujiannya mulai 7.15 tuh ya, nah berarti 7.45 gitu ya, pukul WIB itu tidak bisa lagi mengikuti ujian gitu ya. Jadi ingat, kalau bisa 30 menit sebelum ujian dimulai udah ada di kampus gitu. Kemudian peserta tidak dibolehkan masuk ke ruang ujian sebelum anda tanda untuk memasuki ruang ujian ya. Jadi nanti ikuti arahan panitia yang di sana. Lanjut ke poin G, tidak boleh membawa daftar logaritma ya, kalkulator, pokoknya alat bantu termasuk jam tangan ya, kamera, modem, telepon seluler dan lain sebagainya gitu. Nanti pasti akan dikumpulkan ya, walaupun kalian bawa HP di tas di depan ya, akan dikumpulkan. Kemudian yang poin H, peserta akan digeledah. Nah, jika dianggap ada sesuatu hal yang mencurigakan, peserta harus duduk di tempat yang sudah ditentukan dah. Tidak diperbolehkan menempati tempat duduk yang lain ya, harus sesuai dengan denah ruangan yang sudah disediakan. Kemudian peserta meletakkan kartu tanda peserta ujian dengan foto menghadap ke atas ya. Peserta yang kehilangan kartu tanda peserta ujian harus segera melaporkan diri ya kepada pengawas ujian. Nah, jika nanti misalkan kartu ujiannya hilang atau bagaimana ya, kalian bisa melapor ke pengawas ujian. Kemudian melakukan latihan ya, nanti juga ada latihannya. Jadi nanti itu pakai aplikasi ya. Jadi ada latihannya sebentar gitu ya, sekitar 5 atau 10 menit gitu ya, sebelum memulai ujian. Itu aturan sebelum ujian berlangsung. Nah, ini yang kedua, selama ujian berlangsung ya. Ini membaca seksama mengenai petunjuk pengerjaan ujian ya yang sudah tersedia. Nanti kalian pahami ya di aplikasinya. Kemudian berarti nanti loginnya ya pakai nomor peserta dan PIN ya setelah memilih menu memulai ujian gitu ya. Jadi nanti akan diinformasikan oleh pengawas ujian ya. Ikuti arahan dari pengawas ujian ya. Kemudian mengecek kesesuaian identitas ya, nanti di layar akan muncul. Lalu kalau udah benar, kalian klik setuju ya. Nah, nanti soal sesuai dengan lama waktu pengerjaan. Nah, jadi nanti munculnya soal ya itu sesuai dengan durasi di setiap subtesnya ya. Kemudian menjawab soal dengan cara mengklik opsi jawaban ya. Jadi menggunakan mouse, kemudian dapat mengubah pilihan ya. Dapat mengubah pilihan jika dianggap benar ya. Kemudian peserta dapat mengidentifikasi kelengkapan jawaban ya.
daftar soal di sisi kiri layar. Oh ya, berarti nanti di sisi kiri layar itu ada kelengkapan soal mana yang udah dijawab ya, soal mana yang kelewat gitu ya, soal mana yang ingin dirubah ya, itu masih bisa tuh ya. Warna merah, dan soal-soal yang belum dikerjakan dengan warna bulatan warna hijau ya. Jadi yang belum dijawab tuh warna merah ya. Kemudian soal-soal yang belum dikerjakan ditandai dengan bulatan warna hijau gitu ya. Kemudian poin H-nya, selama ujian tidak diperbolehkan ya, udah pasti menanyakan jawaban ke siapapun, bekerja sama, berkomunikasi dengan peserta lain, intinya mencontek ya. Kemudian nih memperlihatkan pekerjaan ke peserta lain. Nah, meninggalkan ujian ya, jadi tidak boleh, kecuali izin dulu ke pengawas misalkan ya, pengen buang air kecil atau lain sebagainya, itu izin dulu ke pengawas. Kemudian menggantikan atau digantikan oleh orang lain ya, tidak bisa. Nah, kemudian aplikasi UTBK akan berhenti ya secara otomatis ketika waktu tes berakhir dan peserta otomatis dianggap sudah logout ya. Jadi nanti misalkan nih waktunya udah habis, itu akan dengan tersendirinya sepertinya akan di save dan logout dengan tersendirinya. Jadi kalau bisa kalian mengakhiri atau mengsubmit jawaban terakhir itu sebelum waktunya berakhir gitu ya. Gitu. Kemudian setelah ujian selesai ya, tuh ya, nanti pastikan kembali identitas dan jawaban telah diisikan ya. Nah, jadi kalian wajib klik tombol selesai ujian. Kemudian peserta tidak bolehkan meneruskan pekerjaan serta tetap duduk di tempat pada saat bel tanda waktu ujian berakhir berbunyi ya. Jadi duduk dulu ya. Jadi ikuti instruksi dari pengawas ujian ya. Gitu. Nah, nanti setiap pelanggaran tertib ya, ujian masuk akan mengakibatkan peserta dibatalkan ujiannya. Jadi selalu ingat ya tata tertib ini, dan jangan dilanggar ya, karena nanti UTBK kalian akan percuma gitu ya kalau misalkan ada tata tertib yang dilanggar, begitu ya. Dan ini lebih lanjutnya mengenai peserta yang berkebutuhan khusus ya. Ini pokoknya ada di teknik kalau nggak salah ya, satu ruangan. Itu kalian bisa baca di sini nih ya. Nah, lalu terkait ini nih ya, terkait catatan lain atau himbauan peserta UTBK. Nah, peserta membawa identitas diri ya, kartu tanda penduduk, KTP ya. Tapi di persyaratan kalaupun nggak ada KTP bisa pakai SIM ya, atau SIM atau kartu pelajar, atau kalau enggak maksimal tuh kartu keluarga ya, bawa gitu sebagai identitas. Nah, ini harus membawa KIS, JKN atau BPJS ya. Ini mungkin bagi yang punya ya, kalau kalian punya bisa bawa. Kemudian ya wajib menggunakan masker ya. Nah, ada kabar gitu ya bahwa kasus COVID katanya udah ini lagi gitu ya. Ada pokoknya di setiap rumah sakit katanya ada, tapi ininya sedikit. Nah, pasiennya sedikit. Jadi ini untuk meminimalisir karena banyak yang dari luar kota mungkin ya. Jadi wajib menggunakan masker katanya di sini. Membawa hand sanitizer, membawa bukti telah divaksin COVID. Ini kalau ada tuh dulu di aplikasi Peduli Lindungi ada ya. Nah, sekarang udah rubah ya namanya di Satu Sehat ya aplikasinya. Satu Sehat, atau kalian bisa search aja Satu Sehat di Google buat di-download ya. Atau di Play Store ya gitu ya, atau Satu Sehat, atau tulis aja gitu ya aplikasi Peduli Lindungi, nanti munculnya Satu Sehat, kalian download itu, nanti ada bukti vaksinnya di sana. Atau kalian punya sertifikat vaksin tuh masih boleh gitu ya dipakai, kalau ada dibawa aja gitu ya. Nah, kemudian ini denahnya nih, ini walaupun agak sedikit kalian agak kelihatan ya, tapi ini Kang coba jelasin ya. Ini tuh dari bawah nih, dari bawah itu gerbang utama ya. Nanti pintu masuk peserta dari gerbang utama ya. Kalau ini lurus nih ya, ini lurus ke sini. Ini kalian menuju Fakultas Ekonomi bisa ya lurus. Kalian mau ke kanan juga
belok kanan bisa ya ke Fakultas Ekonomi. Nah, Fakultas Ekonomi itu terdiri dari lab akuntansi di sini ya, lab ekonomi pembangunan, lab manajemen, lab perbankan, pokoknya mah di sini ada ya. Kalian bisa lewat jalur depan ke sini ya, lurus, atau kalian belok kanan ke sini bisa ya, gitu. Nah, lalu selanjutnya ini sebelah kanan dulu ya. Ini dari gerbang lurus lagi, terus ya melewati FEB, lurus kalian akan menemukan Fakultas Ilmu Kesehatan ya di ujung. Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, di sini bagi yang lokasinya di lab Fakultas Ilmu Kesehatan ya, di sini ya. Nah, terus kalau kalian belok ke kanan ke samping ya, itu ada Fakultas Agama Islam ya. Kalian yang berlokasi lab Fakultas Agama Islam bisa juga ke sini jalan ya. Jadi berdekatan dengan FIK ya, intinya seperti itu ya. Nah, kemudian kita kembali lagi ya ke gerbang utama nih. Kalau kita belok kiri ya, itu akan menemukan rektorat, dan di sini lapang ya, lapang utama. Kalian lurus, di sini ada masjid ya, ada masjid. Lurus, nanti setelah masjid ya, kalian belok kanan ya, belok kanan lurus, lalu belok kiri. Nah, itu ada yang namanya Fakultas Teknik ya. Jadi di sini nih Fakultas Teknik di lab A ataupun lab B ya, sini. Nah, di sini ada gedung Gor Masjid ya kalau nggak salah. Di sini rektorat ya tadi. Kalau ke kiri dari rektorat itu ke Fakultas Teknik, kalau ke kanan ya itu ada lagi gitu ya, Fakultas Teknik di sebelah kanan ya, yang lab intro ya. Jadi lab intro itu Fakultas Teknik yang sebelah kanan. Oke. Kalian bisa lurus lagi ke sini ya. Tadi dari Fakultas Lab Intro lurus. Nah, kalian akan menemukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya. FKIP ya di sini sebelah kanan. Pokoknya di sini kawasan FKIP semuanya ya, gedung-gedungnya. Dan di sini ada lab A dan lab B ya, gitu ya. Untuk teman-teman semuanya bisa ditandain ya. Pokoknya fokus pada nomor-nomor yang dimerahi, dan sudah coba akan jelaskan gitu ya peta lokasinya dan juga labnya. Mudah-mudahan bisa teman-teman pahami gitu ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, dituliskan di kolom komentar ya, gitu. Ini yang kampus 1 ya, kampus 1. Kita lanjut ke kampus 2 ya. Ini kampus 2. Kalau teman-teman masuk dari gerbang utama ya, dari depan itu lurus aja, pokoknya ikuti jalannya ya. Belok kiri gitu ya, lurus. Nah, nanti di sini ada Fakultas Pertanian ya. Nah, ada gedung Fakultas Pertanian, di seberangnya itu ada lab gitu ya. Lab biometrik, masih Fakultas Pertanian juga ya. Nah, tempat lokasinya di sana gitu ya. Ada pokoknya lab biometrik. Nah, lalu kalian lurus lagi ya. Setelah Paperta, kalian lurus lagi ke jalan sini ya. Nanti pokoknya belok kanan nih ada gedung yang berwarna putih gitu ya. Berwarna putih agak kebiru-biruan gitu ya. Nah, ini ada yang Fakultas gedung teknik ya di sini pokoknya ya. Udah admin coba kunjungi juga ya kemarin. Jadi di sini jalannya bebatuan, pokoknya mah lurus ya. Gedung yang kedua gitu ya di ujung itu pokoknya ya, ruangannya sudah ada. Kalau lab A yang Mugarsari ya, teknik lab A dan B itu di bawah ya, di lantai 1. Kalau yang C, D, E itu di lantai 2 gitu ya. Nah, kalian bisa patokan ke sini gitu ya. Nah, untuk lokasinya di mana ya kampus 2 itu ada di Mugarsari ya. Di dekat Polsek Taman Sari gitu ya. Kalian bisa search di Google Maps ya buat yang belum tahu ruangannya, tempatnya di mana ya.
atau nanti klik link di deskripsi, nanti akan sematkan gitu ya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan ya boleh ditulis di kolom komentar ya, nanti akan coba bantu jawab gitu ya. Itu mudah-mudahan membantu infonya ya. Selamat dan semangat buat teman-teman semuanya, karena besok kita mulai UTBK ya. Itu selamat melaksanakan UTBK buat yang gelombang pertama ya. Unsil ada 7 hari di gelombang pertama dan 4 atau 5 hari ya di gelombang 2, hanya sampai tanggal 25 Mei aja gitu ya. Oke, jangan lupa like dan share video ini, sebarkan ke teman-teman kalian ya, biar tidak kebingungan nanti, dan jangan lupa subscribe juga ya gitu. Terima kasih, kita ketemu di video-video selanjutnya.